Ya, kisah pertama novel Raja Pedang, Su Tianmu. Selamat mendengarkan kisah ini. Kisah dimulai dari sini, dari tempat yang hampir redup. Di ruang bawah tanah yang gelap, Su Tianmu tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit dan kebencian. Dia diikat kerak penyiksaan, dengan 2 kait besi berlumuran darah menembus tulang kecapi dan 4 rantai yang menahan tangan dan kakinya. Di perutnya, ada luka seukuran mangkuk, dan meskipun sudah mengering, darah masih mengucur deras. Rasa sakit itu berulang kali menimpanya. Rasa sakit yang paling kuat sekalipun tidak sebanding dengan kebencian di dalam hatinya. Dia telah berbakat sejak kecil, dan pada usia 8 tahun, dia mampu berkomunikasi dengan langit dan bumi dan mencapai alam gerakan spiritual. Setelah itu, dia bahkan lebih tak terbendung, dan pada usia 17 tahun, dia telah membentuk Istana Takdir kelas 7. Istana Takdir kelas 1 adalah yang terlemah, kelas 10 adalah yang terkuat. Kekuatan Istana Takdir secara langsung menentukan bakat, menentukan masa depan. Begitu Istana Takdir kelas 7 keluar, langsung mengguncang kota Anxing. Ia tidak hanya menjadi kerajaan Istana Takdir termuda di kota Anxing, tetapi juga Istana Takdir terkuat. Setahun kemudian, dia bahkan diundang untuk bergabung dengan Rumah Bela Diri, akademi terkuat dalam jarak 1000 mil, dan masa depannya cerah. Tapi semua ini hancur setengah bulan yang lalu ketika ayahnya, Su Mo Cheng, secara pribadi menggali dantiannya untuk disempurnakan oleh saudaranya, Su Yilong, yang memungkinkan Su Yilong mencapai istana kehidupan ganda. "Yo, berandal, kamu sudah bangun." Suara mendorong pintu terdengar, disertai dengan suara ejekan yang menggoda. Su Tianmu mendongak, hanya untuk melihat seorang pria paruh baya dan seorang pria muda masuk. Melihat kedua pria itu, Su Tianmu berjuang dengan panik saat 4 rantai berdenting. "Kenapa, Su Mu Cheng? Selama 10 tahun, aku telah memperlakukanmu seperti ayahku sendiri. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku telah memberikan segalanya untukmu ayah dan anak selama ini. Mengapa kamu masih ingin menggali dantianku untuk Su Yilong? Kenapa, anak nakal? Kamu hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh ayahku, mengerti? Menurutmu mengapa ayahku menganggapmu sebagai anak yang saleh sejak awal?" Su Yilong mencibir dan berbicara, matanya penuh dengan kemenangan dan penghinaan. "Kamu adalah batu loncatanku sejak kamu menunjukkan bakat super tinggi di klan, dan aku menunggu selama 10 tahun untuk mendapatkan istana takdirmu. Sekarang setelah saya menyempurnakan istana takdir Anda, tidak hanya kultivasi saya meningkat secara signifikan, saya juga telah mencapai istana kehidupan ganda, jauh melampaui yang sebelumnya. Sekarang saya bukan hanya jenius pertama kota Anxing, tetapi juga kebanggaan nomor 1 dari 3 kota dalam radius 1000 mil, dan saya akan segera bergabung dengan Martial Mansion di tempat Anda." Melihat Su Yilong yang tersenyum liar dalam kemenangan, melihat Su Mo Cheng yang memiliki wajah dingin, senyum mencela diri sendiri muncul di wajah Su Tianmu yang berlumuran darah, senyum suram. Dia mengerti, semuanya jelas. Ternyata dari awal sampai akhir, dia telah dimanfaatkan, dan semua yang dia kerjakan telah menjadi cangkokan bagi orang lain. Ternyata apapun yang saya lakukan, bahkan jika saya memperlakukan Anda seperti ayah saya sendiri, saya hanyalah batu loncatan untuk putra Anda sendiri. Sungguh konyol bahwa aku memberikan yang terbaik dari segalanya, menyerahkan semua sumber dayaku kepada kedua anakmu, dan membiarkan diriku hidup selama 10 tahun ini seolah-olah aku tidak lebih baik dari seorang bawahan. Su Mu Cheng, kebaikanmu padaku, 10 tahun kesetiaan dan istana takdir peringkat ke-7ku sudah cukup untuk membayar. Mulai hari ini dan seterusnya, kau dan aku terputus dari rahmat." Wajah Su Mu Cheng tetap dingin, tidak bergerak sedikit pun. "Seorang yatim piatu dari pihak keluarga, sungguh luar biasa. Betapa besar pahala saya karena telah menerima Anda sebagai putra saya yang saleh. Anda harus berterima kasih untuk memberi jalan bagi kedua putra saya." Masih berteriak di sini, kamu benar-benar serigala bermata putih yang dibesarkan dengan buruk, tidak tahu berterima kasih. Dan dengan itu, dia berbalik dan pergi, tanpa sedikit pun rasa kasihan atau rasa bersalah yang muncul di matanya dari awal hingga akhir.
Tapi Su Yilong tidak mengikuti dan pergi. Su Tianmu, sepertinya 5 hari yang lalu adalah hari pernikahan besarmu, kan? Sayang sekali, tunanganmu dikenal luas sebagai putri surgawi, sangat cantik. Junro, hati Su Tianmu bergetar. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Su Xiangquan kemudian berkata, "Apakah Anda tahu bagaimana kami menutupi orang-orang setelah kami menangkap Anda?" Su Tianmu memperkosa dan menodai seorang wanita yang berbudi luhur, dikejar dan dihabisi, dan berakhir tanpa tulang. Mendengar berita ini, keluarga Huang segera memutuskan pertunangan mereka untuk menyelamatkan reputasi mereka. Sayang sekali tunanganmu tergila-gila padamu, dan menolak untuk mempercayainya dengan cara apapun, tidak hanya bersikeras untuk menikah, tetapi bahkan berjuang sendirian menuju keluarga, tetapi bahkan jika dia tidak mempercayainya, dia tidak bisa menahan seteguk pun dariku dan ayahku. Inilah yang mereka fitnah aku, ini fitnah, Junro, kamu tidak boleh percaya. Air mata panas Su Tianmu mengalir di wajahnya. Dia dan Huang Junro bertemu 3 tahun yang lalu. Mereka berdua telah berkultivasi dan mengalami bersama. Mereka berdua telah mengalami kebahagiaan, kesulitan, dan perasaan yang mendalam bersama. 6 bulan yang lalu dia pergi ke keluarga Huang untuk melamar, dan keluarga Huang juga setuju dalam satu gerakan. Dia hanya 10 hari lagi untuk menikahi Huang Junro, tetapi dia dihancurkan oleh ayah dan anak Su Mocheng. Tahukah kamu betapa sedihnya Huang Junro saat dia kembali? Aku patah hati melihat bagaimana dia hanya memiliki mata untukmu dan mengapa dia tidak bisa melihatku. Su Yilong berkata tiba-tiba melompat seperti badai petir, menatap Su Tianmu dengan ekspresi garang. Aku pergi untuk merawatnya, aku bisa saja mencintainya, aku bisa melakukan segalanya untuknya, mengapa dia tidak menerimaku, mengapa dia hanya tertarik padamu? Ho, bagaimana mungkin Junro melihatmu, babi dan anjing? Su Tianmu dengan jijik meludahi seteguk ludah berdarah ke wajah Su Yilong. Su Yilong menyentuh segenggam ludah berdarah di wajahnya dan menggigil kesal. Kamu berani meludahiku? Ah! Tinju Su Yilong menghantam perut Su Tianmu, dan luka berkerak itu langsung hancur, menumpahkan darah dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada organ dalamnya. Su Tianmu, kamu telah membuang-buang waktu. Kalian berdua pria dan wanita terkutuk tidak memiliki hasil yang baik. Kuberitahu kamu, Huang Junro patah hati setelah dia kembali. Kudengar dia menjadi gila, dia sekarang telah hilang selama 5 hari, dan dia bahkan tidak dapat ditemukan. Haha, seorang wanita yang sangat mencintaimu tapi dibuat gila, apakah kamu patah hati? Apakah kamu merasa tidak berdaya? Kutu kupret, binatang buas. Melihat Su Yilong yang tertawa terbahak-bahak, Su Tianmu mendesis dengan mata terbuka lebar dan meronta dengan liar. Su Yilong, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Dan membayar dengan darah. Sampah, apa menurutmu mempertahankanmu sampai sekarang adalah untuk membuatmu tetap hidup? Su Yilong mencibir dengan jijik, mengeluarkan belati dan memainkannya di tangannya. Dia tiba-tiba bergegas dan menancapkannya langsung ke dada Su Tianmu. Hatimu adalah hati berujung 7, semua teknik dan keterampilan bertarung bisa dipelajari dalam waktu sesingkat mungkin. Aku telah menjagamu sampai sekarang, hanya untuk mengambil jantungmu yang bercabang 7 untuk digunakan saudaraku. Kakakku telah menunggu selama 10 tahun untuk mendapatkan hati 7 batangmu, sama sepertiku, dan mengembangkan teknik pertukaran hati selama 10 tahun. Dengan itu, Su Yilong menggunakan belatinya untuk menebas dengan keras luka besar di posisi dada kiri Su Tianmu, darah mengalir kemana-mana. Ah! Kamu hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh ayahku, apa gunanya seekor anjing menjadi begitu kuat? Kamu menghalangi jalan kami, kamu tahu. Sekarang aku akan mengambil dantianmu dan saudaraku akan mengambil hatimu, itu adil bukan? Mendengar jeritan menyedihkan Su Tianmu, Su Yilong mencabut belatinya dan dengan penuh semangat menjilat darah di atasnya. 3 hari kemudian, kakakku akan datang untuk mengambil jantungmu yang berbatang 7, nikmati 3 hari terakhir ini. Su Yilong tertawa terbahak-bahak dan pergi dengan langkah besar. Melihat punggungnya, Su Tianmu sangat marah, dan matanya dipenuhi dengan kegilaan. Ah, aku tidak mau melakukan ini, hidupku tidak berharga, aku jenius,
bagaimana aku bisa direduksi menjadi batu loncatan untuk beberapa binatang buas. Jika Anda ingin menghabisi saya ingin Anda membayar dengan darah. Semua orang yang telah menggertak dan menghina saya akan menghabisi mereka dengan cara apapun. Junro, maafkan aku bersumpah bahwa aku akan menemukanmu dan aku akan menghabiskan hidupku untuk membalasnya dan melindungimu. Di tengah-tengah raungannya, seteguk darah terbalik menyembur, dan dia memuntahkannya dengan suara wow. Pada saat itu, sebuah retakan tiba-tiba muncul di alisnya, dan dari situ cahaya meledak. Sudah tahu, cahaya itu menyatu menjadi sosok berjubah, ilusi dan tidak dapat melihat penampilannya, sungguh aneh. Dasar orang gila, Su Tianmu memandang sosok di depannya dan berbicara melalui gigi yang terkatup, kamu akhirnya mau keluar. Sudah tahu, sosok kosong itu tidak menjawab, masih 3 kata itu. Apakah aku punya pilihan? Bukankah ini yang kau inginkan? Raja abadi gila. Bayangan di depannya dengan cepat mengeras, sementara auranya semakin kuat dan kuat, bahkan menyebabkan seluruh ruang bawah tanah berguncang. Dengan rambut putihnya yang berserakan, hanya sepasang mata yang tegas dan gila yang bisa dilihat, dengan jubahnya yang berantakan, seperti pengemis di pinggir jalan, tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah Raja Abadi Gila yang telah meresahkan seluruh dunia 100.000 tahun yang lalu. Tapi Raja Abadi Gila bukanlah Raja Abadi yang sebenarnya, hanya seorang dewa sejati di telapak tangannya di bawah Raja Abadi tertinggi, biji sesawi yang bersarang di dunia, tetapi sosok tingkat dewa sejati yang menyeberangi sungai 10.000 zaman dan menebang Raja Abadi dengan sebilah pedang. Baru pada saat itulah orang gila abadi dikenal sebagai Raja Abadi Orang Gila, satu-satunya orang dari zaman kuno hingga saat ini yang mengklaim gelar Raja Abadi dengan keabadian sejati. Tapi itu juga gelar seperti itu yang memprovokasi keagungan Raja Abadi lainnya, dan ditambah dengan fakta bahwa Dewa Gila bertindak gila, dia benar-benar membuat marah para Raja Abadi itu, dan akhirnya bergabung untuk menekan mereka, hanya menyisakan sisa-sisa jiwanya saat ini. Saya sudah mengatakannya, hanya istana takdir kelas 7 Anda adalah sampah. Saya seorang Raja Abadi yang datang untuk membantu Anda berkultivasi dan Anda masih menolak. Jika Anda setuju, apakah Anda akan berakhir dalam situasi ini? Raja Abadi Gila berbicara, menggelengkan kepalanya untuk beberapa saat. Su Tianmu langsung tertawa, setengah tahun yang lalu dia membangunkan gumpalan jiwa Raja Abadi Gila yang tersisa karena kesempatan tertentu. Awalnya mengira bahwa Raja Abadi Gila akan mengambil alih dirinya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa pertama-tama dia akan terus mengisinya dengan sup ayam, kemudian dia harus menggali dantiannya dan membuatnya menumbuhkan semacam rekor pembuka kekacauan. Pada saat itu, dia sangat kuat dan sangat berbakat sehingga dia memiliki masalah otak sebelum dia setuju, hanya untuk membuat Raja Dewa Gila tertidur lelap setelah menolak, hanya untuk bangun sekarang, dan dia sangat curiga bahwa Raja Dewa Gila telah melakukannya dengan sengaja. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Hal-hal telah sampai pada titik ini, yang dia inginkan hanyalah balas dendam dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Sekarang aku akan memberikan catatan pembuka kekacauan kepadamu, volume pertama dari catatan pembuka kekacauan, menggunakan dantian sebagai denyut nadimu. Raja Abadi Gila tampak serius, jiwanya yang tersisa tidak bisa bertahan lama, dan segera menunjuk ke alis Su Tianmu, cahaya mencolok melesat langsung ke alisnya. Tubuh Su Tianmu langsung menegang saat informasi yang sangat luas membanjiri pikirannya. Catatan pembuka kekacauan adalah hukum abadi kuno, Raja Abadi ini menghabiskan hidupnya untuk mempelajarinya, tetapi sebelum ambisinya terwujud, dia dianiaya, hatiku tidak rela, aku ingin menciptakan Raja Abadi dan menghancurkan Dao Agung. Dao Agung adalah 50, langit adalah 4 dan 9, membuka 49 urat nadi gelap, yang masing-masing setara dengan dantian dan dapat menampung kekuatan yang tak terbatas. Pada saat itu Anda akan memiliki kualifikasi sebagai Raja Agung, dan membuka 108 urat nadi utama lainnya, cukup untuk menerobos zaman dan mendominasi 1000 tahun. Nak, ini tawaran yang bagus untukmu, jangan kecewakan aku. Su Tianmu membuka matanya, sudah basah kuyup oleh keringat, setelah menerima rekor pembuka kekacauan, semuanya masuk akal baginya. Semuanya hanya karena saya memiliki hati yang tembus 7.
Alasan mengapa Raja Abadi Gila memilihnya adalah 7 batang hati Ling Ling Ling, yang sangat cocok dengan rekor pembuka kekacauan sehingga dia bahkan dapat membuka 2 batang lainnya dan mencapai 9 batang hati Ling Ling Ling. Jantung bertubuh 9 dan sangat indah, jantung seorang yang abadi. Su Tianmu, ini adalah 18 Fudo, yang menekan jiwa semua orang kuat yang telah ditekan oleh Raja Abadi ini. Setiap kekuatan jiwa dapat mengisi pembuluh darah yang gelap, tetapi bertindaklah sesuai dengan kemampuanmu. Jangan serakah. Raja Abadi ini memiliki kekuatan yang terbatas sekarang. Dia dapat menekan 18 tabung terapung untukmu selama 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, kamu harus terus meningkatkan kekuatanmu untuk menekan 18 tabung terapung. Begitu kamu tidak bisa menekannya, maka salah satu dari jiwa-jiwa ilahi di dalam 18 ponton akan dapat mencabik-cabikmu. Melihat 18 menara Fudo yang diambil oleh Raja Dewa Gila dari tangannya, Su Tianmu terdiam. 3 tahun adalah waktu yang terlalu singkat, tetapi ini adalah jalan yang harus dia tempuh. Dan kamu harus membuka urat nadi gelap sebanyak mungkin dan melahap kekuatan jiwa ilahi di dalamnya, sehingga penindasanmu akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Sosok Raja Dewa Gila mulai menjadi lemah, dan seluruh tubuhnya menjadi lelah. Su Tianmu tampak terharu. Raja Dewa Gila tidak menyelamatkannya, tetapi menggunakan kekuatan terakhir ini untuk membantunya menekan 18 menara terapung. Sekarang Raja Abadi ini membantumu untuk membuka urat nadi gelap pertama. Setelah kamu berhasil melakukannya, kamu akan menjadi satu dengan 18 menara terapung dan kamu akan dapat melahap jiwa ilahi dan mendapatkan kekuatan tertinggi dan kemampuan ilahi. Dengan mengatakan itu, tubuh Raja Dewa Gila menghilang dan berubah menjadi cahaya flamboyan yang menyatu dengan 18 menara terapung, yang langsung bersinar terang dan melesat langsung ke alis Su Tianmu, menyatu dengannya. Pada saat yang sama sebuah kekuatan disuntikkan ke dalam tubuhnya, rantai dan kait besi hancur serempak, semua luka pulih dengan cepat, sementara meridian setebal ibu jari terus menyatu dan mengembang di dantiannya. Su Tianmu jatuh ke tanah, rasa sakit dari perluasan pembuluh darah gelapnya membuatnya berteriak dengan sedih, butiran keringat mengalir deras. Dalam menghadapi pengkhianatan, dalam menghadapi perseteruan darah, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya. Su Tianmu menghentakkan tangannya ke tanah, matanya lebar dan penuh dengan darah saat dia menahan rasa sakit yang tak tertandingi ini dengan keras. Dengan mendengus teredam, dia langsung pingsan dan kesadarannya memasuki 18 menara terapung. Di tengah ruang yang sangat luas, putih dan berawan, Su Tianmu melihat sekeliling, penuh keheranan. Apakah ini bagian dalam dari 18 menara terapung? Ini adalah tingkat pertama menara terapung. Suara Raja Dewa Gila tiba-tiba terdengar. Su Tianmu menoleh dengan angkuh dan melihat sekeliling. Melihat Raja Dewa Gila tidak bisa menahan diri untuk tidak bersukacita. Untung saja dia tidak menghilang. Lapisan pertama menampung 5 jiwa ilahi yang berdaulat surgawi. Aku hanya bisa membantumu menekan menara terapung. Terserah kamu apakah kamu bisa melahap jiwa ilahi yang berdaulat surgawi atau tidak. Jiwa ilahi yang berdaulat surgawi. Su Tianmu tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Itu adalah orang yang kuat yang telah menguasai kekuatan hukum, cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Seperti yang diharapkan dari Raja Abadi Gila, tidak ada satupun dari mereka yang dapat ditahan olehnya yang tidak memiliki nama. Tingkat pertama adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, maka bukankah tingkat ke-18 akan menahannya? Su Tianmu tiba-tiba terkejut dan menatap Raja Dewa Gila dengan kaget. Benar, di atas tingkat ke-18, itu adalah jiwa ilahi Raja Abadi yang ditekan. Nantikan hari ketika Anda menelan jiwa ilahi Raja Abadi. Raja Abadi Gila mengangguk, melahap jiwa ilahi Raja Abadi, di saat-saat yang paling liar, hari yang sangat dia nantikan. Su Tianmu sangat senang setelah mendengar ini, menelan jiwa ilahi dari Raja Abadi tertinggi yang telah ditekan selama berabad-abad, sangat menarik untuk dipikirkan. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, dia hanya bisa memikirkannya sekarang, jiwa ilahi dari Raja Abadi tertinggi sudah cukup untuk menghabisinya dengan satu pandangan. Raja Abadi Gila, raungan tiba-tiba mengejutkan Su Tianmu, yang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sesosok tubuh yang bergegas keluar dari kabut putih, matanya setajam pedang, tubuhnya yang tegak seperti pedang ilahi yang menembus langit yang panjang.
Taois Pedang Mustahil, pembangkit tenaga listrik pedang Dao yang telah menggunakan hukum pedang untuk menghabisi dunia kecil orang. Raja Dewa Gila melirik jin pedang tak mampu dan berbicara. Su Tianmu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Pembangkit tenaga listrik tingkat martabat surgawi, jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Selama Anda menelan jiwa ilahi, Anda akan dapat membentuk urat nadi gelap pertama Anda, urat pedang. Dan kamu juga akan bisa mendapatkan kekuatan paling intinya. Raja Dewa Gila, kau telah memenjarakanku selama 150.000 tahun penuh, berapa lama lagi kau ingin memenjarakanku? Jin pedang tanpa hukum meraung dengan keras ke arah Raja Dewa Gila, tapi ketakutan di matanya karena dia tidak berani melangkah maju. Seorang penguasa surgawi hanyalah tahil lalat di mata seorang Raja Abadi. Jin pedang tanpa hukum, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, selama kamu menghabisinya, aku akan membiarkanmu keluar. Jin pedang tak mampu membeku dan menoleh untuk melihat Su Tianmu, keheranan dan ketidakpastian muncul di matanya. Habisi dia, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu hanya seorang pria berbulu kecil tanpa kultivasi, di depannya hanya seekor semut, dia bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan mengangkat tangannya. Itu yang kamu katakan. Kemudian dia berteriak dengan gembira dan langsung menghabisi Su Tianmu. Wajah Su Tianmu berubah tiba-tiba, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat martabat surgawi, hanya dengan melihatnya membuatnya merasa tertindas tanpa henti. Rekor pembukaan kekacauan. Dengan tergesa-gesa menenangkan diri, dia menjalankan kungfunya, dan seketika kabut putih di sekitarnya dengan panik tersedot ke dalam tubuhnya saat kekuatan rekor pembuka kekacauan meroket. Jin pedang tak mampu memandang Su Tianmu dengan kilatan keterkejutan di matanya, lalu berkelebat dengan kejam, kedua jarinya berubah menjadi pedang dan menunjuk langsung ke alis Su Tianmu. Aku akan melawan langit, tidak ada yang bisa menghabisiku, bahkan jin pedang yang tidak mampu, bahkan kamu. Telan, Su Tianmu menundukkan kepalanya dan meraung, sementara kabut cahaya 7 warna bermekaran di depan dada kirinya. Hati linglong bermata 7. Jin pedang tanpa hukum menjadi pucat dan secara naluriah tersentak mundur. 7 hati yang rumit bukan hanya pencerahan Tao, mereka juga sesuatu yang menahan jiwa ilahi. Tapi sudah terlambat, kekuatan hisap yang kuat menghampirinya, menyebabkan dia menerjang ke arah Su Tianmu tanpa terkendali. Ini, gongfu macam apa ini? Ah, tidak, Raja Abadi Gila, kamu mengurungku selama 150.000 tahun dan kamu bahkan tidak mau melepaskanku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Di tengah kekuatan hisap yang kuat, Raja Pedang yang tidak mampu terkoyak dengan liar, dan di tengah-tengah lolongan yang menyedihkan, dia berubah menjadi kesibukan ringan dan langsung bergabung ke dalam tubuh Su Tianmu. Di dantian, urat nadi gelap yang baru saja terbentuk, kekuatan dengan panik melonjak masuk, seketika bersama dengan darah seluruh tubuh, pedang kecil berenang di dalam darah. Vena gelap pertama, secara resmi dibuka. Keterampilan pedang yang mustahil. Di saat yang sama, sebuah skill pertarungan muncul dalam pikirannya, sebuah skill pertarungan yang telah didedikasikan oleh jin pedang tak mampu, dan dengan itu dia mampu membantai seluruh dunia kecil manusia. Su Tianmu membuka matanya saat pedang tajam meledak dari matanya, langsung meninju 2 lubang di dinding seberang. Berdiri, dia seperti pedang yang menghantam langit. Niat pedang. Su Tianmu melihat ke dalam pedang kecil di urat nadi pedangnya dan tatapannya tegas. Niat pedang, kekuatan yang hanya bisa diimpikan oleh para pembudidaya pedang, yang memiliki niat pedang tak terbendung dan tak terbendung. Sampai sekarang, saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki niat pedang, jadi terbukti betapa sulitnya mencapai niat pedang. Jika saya bisa mengendalikan niat pedang ini, itu sudah cukup untuk membuat saya tak terkalahkan. Aku hanya tidak tahu berapa tingkat keterampilan pedang tak terbendung ini, tapi gaya pertama pelanggaran sebanding dengan keterampilan pertempuran peringkat bumi, dan saya khawatir seluruh keterampilan pertempuran telah melampaui peringkat surga. Saat dia memikirkan hal ini, jantung Su Tianmu mulai berdetak lebih cepat. Menurut apa yang dia ketahui sekarang, teknik pertempuran di dunia dibagi menjadi surga dan bumi dan Xuan Huang dari yang kuat ke yang lemah. Tetapi sekarang dia memiliki teknik pertempuran yang melampaui peringkat surga, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jika aku melahap beberapa jiwa ilahi lagi. Nak, jangan berhayal, cepatlah berkultivasi untuk mengisi nadi pedangmu sehingga kamu bisa membuka nadi gelap kedua.
Suara Raja Gila Abadi terngiang di kepalanya, sepertinya bisa menembus pikirannya. Mengisi pembuluh darah pedang. Sekali lagi, ketika dia melihat ke dalam urat pedangnya, dia melihat bahwa itu kosong kecuali pedang kecil itu. Raja Dewa Gila, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk mengisi urat pedang? Kapan aku bisa benar-benar mengendalikan niat pedang? Raja Abadi Orang Gila tidak menanggapi, dia seharusnya terus tidur. Sepertinya aku hanya bisa menemukannya sendiri. Duduk untuk berkultivasi, dantiannya berlari dan dia mulai dengan panik menyerap Yuan Qi di langit dan bumi. Su Tianmu dengan kasar menarik diri dari kultivasinya, matanya penuh keheranan. Kecepatan kultivasi lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Untuk mengetahui bahwa dia adalah seorang jenius sebelumnya, kecepatan kultivasi 10 kali lebih cepat dari seorang jenius, sungguh menakutkan. Kata-kata Raja Abadi Gila memang benar, istana takdir kelas 7 benar-benar hanya sampah di depan urat pedang. Dan ini masih efek dari hanya satu, untuk membuka ke-49 pembuluh darah gelap. Saya tidak bisa membayangkan, Su Tianmu terus berkultivasi, mengisi urat pedang adalah hal yang paling penting. 3 hari kemudian, tidak ada gunanya mengisi urat pedang dengan Yuan Qi, kamu harus membutuhkan cairan Yuan untuk melakukannya. Su Tianmu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, dia akhirnya menemukan jawabannya, tapi betapa sulitnya untuk memadatkan cairan Yuan, hingga saat ini dia hanya memadatkan setengah tetes cairan Yuan. Tentu saja, itu juga karena lingkungan budidaya yang buruk di sini. Gerakan spiritual alam tingkat ke-8 sekarang. Tidak mengembunkan setetes penuh cairan Yuan tidak menunda kultivasinya, urat pedang sepenuhnya menggantikan dantian, dan 3 hari kultivasi ini memungkinkannya untuk memulihkan kultivasinya langsung ke alam ke-8 gerakan spiritual. Saatnya untuk mengembangkan keterampilan pedang yang tidak mampu. Berdiri, dia dengan santai mengambil tongkat besi dan menggunakannya sebagai senjata. Keterampilan pedang mustahil, pelanggaran. Jurus pertama dari skill pedang mustahil, pemindahan dosa, membersihkan semua dosa. Swoosh! Batang besi berubah menjadi pedang, cahaya berkilauan berkelebat, dan lubang sebesar mangkuk muncul tepat di dinding seberang. Pedang Qi. Su Tianmu menelan ludah karena terkejut, di bawah augmentasi niat pedang, dia benar-benar memiliki Qi pedang secara langsung, jika serangan ini mengenai seseorang, orang mana yang bisa memblokirnya. Keterampilan pedang yang tidak mungkin, pelanggaran. Terus berulang kali menyempurnakan bentuk pertama, niat pedang dan keterampilan pedang mustahil keduanya dianggap sebagai sesuatu yang dia rebut secara paksa dari Bapa Surgawi yang mustahil, dan dia masih harus terus melatih dirinya sendiri untuk mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Sementara dia berulang kali mengasah teknik pertarungannya, pintu besi tiba-tiba terbuka dan sebuah siluet masuk. Tuan muda, Xiao Qin. Su Tianmu mengira Su Xiangquan yang telah tiba, dan ketika dia memusatkan pandangannya, itu adalah Xiao Qin, pendamping wanita yang telah diatur oleh tetua agung keluarga untuknya. Xiao Qin, apa yang terjadi padamu? Hanya untuk melihat Xiao Qin memar dan mengeluarkan darah dari mulutnya, Su Tianmu buru-buru bergegas untuk memeluknya, penuh dengan rasa sakit hati. Tak perlu dikatakan lagi bahwa luka ini pasti disebabkan oleh orang-orang yang menjaga penjara bawah tanah. Tuan muda, akhirnya aku menemukanmu. Xiao Qin memandang Su Tianmu dan berbicara dengan lemah, wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Melihatnya seperti ini Su Tianmu bahkan lebih tertekan. Xiao Qin, bagaimana kamu menemukan ini? Tuan muda, sejak Anda menghilang, Tetua Agung telah mengirim orang untuk mencari Anda. Tetua Agung percaya pada karakter Anda dan percaya bahwa Anda tidak akan pernah melakukan hal yang tidak berperasaan. Tetua Agung, arus hangat melintasi hati Su Tianmu, di seluruh keluarga, Penatua Agung memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Jika tidak mungkin dia masih menjadi nomor 1 di antara anak-anak muda meskipun menyerahkan semua sumber dayanya kepada ayah dan anak Su Mo Cheng. Tuan muda, ketika saya bergegas masuk, saya mendengar mereka mengatakan bahwa dantian Anda telah robek. Tidak apa-apa, dantian saya telah dipulihkan. Melihat ekspresi cemas Xiao Qin, Su Tianmu tersenyum ringan dan menghiburnya. Xiao Qin menghela nafas lega, lalu dipenuhi dengan kemarahan. Pemulihan dantiannya membuktikan bahwa memang ada yang namanya dantian yang digali.
Kepala keluarga lebih buruk dari binatang buas. Tuan muda telah melakukannya untuk mereka selama bertahun-tahun. Saat dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar, beberapa orang tiba-tiba bergegas masuk. "Jadi itu kamu Jalang?" Teriakan dingin dan keras terdengar. Su Tianmu menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang remaja seusianya bergegas masuk bersama orang-orang. Remaja itu terlihat sedikit mirip dengan Su Mo Cheng. Itu adalah putra kedua Su Mo Cheng, Su Xiangchuan. "Jalang, kamu bisa menemukan tempat ini, dan kamu bahkan menghabisi semua penjaga yang menjaga penjara bawah tanah. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya." Ada rasa dingin di mata Su Xiangchuan, tetapi setelah melihat Xiao Qin, matanya penuh dengan rasa panas dan dia menjilat bibirnya dengan penuh semangat. "Kekuatan yang bagus, postur tubuh yang bagus. Su Tianmu, kamu benar-benar diberkati dengan banyak seks, dasar berandal. Sayang sekali tunanganmu gila, kamu tidak bisa menikmatinya dan aku juga tidak bisa, tapi pembantumu ini benar-benar enak." "Su Xiangchuan, kamu mencari kematian." Su Tianmu berdiri, wajahnya dingin, niat menghabisi menelan matanya. "Tuan muda, aku akan menghentikan mereka. Kamu menemukan kesempatan untuk melarikan diri." Xiao Qin tiba-tiba berdiri dengan kuat, memegang pedang tajam di tangannya saat dia dengan kuat memblokir di depan Su Tianmu. Dia telah melalui banyak kesulitan untuk menemukan Tuan Muda, dia tidak boleh membiarkan orang-orang ini menyakitinya lagi. "Mendengus, tidak sesuai dengan dirimu sendiri." Su Xiangchuan mendengus jijik, ketika orang-orang yang dia bawa ini sama dengan para penjaga di luar. "Bawa wanita Jalang itu ke sini, setelah Tuan Muda ini selesai bersenang-senang, itu akan menjadi milikmu." "Su Tianmu, lebih murah untukmu. Kamu masih bisa menikmati pemandangan yang begitu indah sebelum kamu mati." "Su Xiangchuan, aku akan menghabisimu." Mata Su Tianmu dipenuhi amarah, dia datang untuk memotong hatinya untuk menghabisinya dan mencemari Xiao Qin-nya. Kematian tidak cukup. "Tuan Muda, lari." Tapi sebelum dia bisa bergerak, Xiao Qin mendorongnya dan mengayunkan pedangnya sendiri untuk menghabisinya. Su Xiangchuan hanya mengangkat kepalanya sejenak sebelum seorang pria kokoh melangkah keluar di belakangnya, dengan kekuatan di puncak alam gerakan spiritual. Hanya dengan satu pukulan berlawanan, pedang di tangan Xiao Qin terlempar. Kemudian Xiao Qin dicekik oleh pria kekar itu, dan hanya dengan alam gerakan spiritual keenam dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Robek pakaiannya dan biarkan sampah itu menikmati tubuh pembantunya. Sudut mulut Su Xiangchuan memunculkan senyum brutal yang bengkok dan bersemangat, dan pria gemuk itu segera mengangkat tangannya untuk menyentuh bahu harum Xiao Qin. "Lepaskan dia!" Su Tianmu meraung, sangat marah sampai matanya memerah. "Sudah kubilang lepaskan dia." Su Tianmu mengambil pedang yang telah dikirim terbang dan jatuh ke tanah, dan dengan aura pemusnah, dia menyerbu ke arah pria gemuk itu dan menghabisinya. "Pang! Apakah kamu masih berpikir kamu adalah masa lalu? Jatuhkan dia dan pastikan dia menikmati adegan ini." Su Xiangchuan membuka mulutnya, dan segera seorang pria lain melangkah keluar, menggosok tinjunya dan menatap Su Tianmu dengan senyum ganas. Dia berada di alam gerakan spiritual tingkat 8, jadi seorang kutu kupret bukanlah segelintir. "Pang!" Berlutut, tinju seukuran karung pasir meledak di wajah Su Tianmu, menggantungkan tinju angin secara langsung. Namun Su Tianmu bahkan tidak menatapnya, dengan cuek melambaikan pedangnya. Gerakan mengejutkan penjaga itu tiba-tiba terhenti, kesombongan di wajahnya hilang, berubah menjadi rasa sakit, dan dia melihat ke bawah ke perutnya dengan tidak percaya, hanya untuk melihat pedang tajam menusuknya langsung. "Kamu, Mendongak dengan mata penuh kengerian, dia menatap Su Tianmu. "Bukankah dia dibatalkan? Bagaimana Anda masih bisa menyerang begitu cepat?" Tapi dia tidak akan pernah mengerti lagi. Su Tianmu dengan cuek mencabut pedang tajam itu, dan dia langsung jatuh ke bawah. "Sampah, kau berani menghabisi pengawalku." Su Xiangchuan sangat marah ketika dia melihat penjaga itu jatuh ke tanah, beraninya sampah membalikkan langit. "Patahkan kedua tangan dan kakinya untukku." Dia hanya membutuhkan hati Su Tianmu, biarkan Su Tianmu hidup-hidup, dia ingin menyiksa Su Tianmu dengan kejam. Penjaga lainnya semua menghunus senjata dan mengepung Su Tianmu. Menurut mereka penjaga yang mati tadi hanyalah akibat dari kelalaian dan tidak menggunakan senjatanya.
Di mata mereka Su Tianmu hanya membuang-buang waktu, hanya bermodalkan kekuatan kasar. Karena Su Tianmu telah berkultivasi tanpa memiliki waktu untuk membersihkan, semua luka ditutupi dengan keropeng darah yang tebal, sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa Su Tianmu telah pulih sepenuhnya. Tuan muda, lari. Melihat 5 penjaga alam gerakan spiritual yang terlambat mengelilingi Su Tianmu, Xiao Qin meronta dan membuka mulutnya, dia masih mengkhawatirkan keselamatan Su Tianmu. Xiao Qin, jangan khawatir. Tidak ada yang berani melakukan apapun padamu bersamaku di sini. Su Tianmu menenangkan Xiao Qin, lalu tatapannya dingin dan tegas. Dengan pedang tajam di tangannya, keterampilan pedang tidak mampu melonjak ke hatinya. Keterampilan pedang yang tidak mungkin, transmigrasi. Untuk pertama kalinya, teknik pertempuran yang melampaui peringkat surgawi benar-benar mulai menunjukkan kekuatannya. Saat Su Tianmu mengangkat tangannya, pedang Qi melaju lurus ke arah para penjaga itu. Apa-apaan ini? Reaksi pertama para penjaga itu ketika mereka melihat pedang Qi adalah mereka tidak tahu apa itu, dan pada saat mereka bereaksi, sudah terlambat. Itu pedang. Dengan satu tebasan pedang, kepala ketiga penjaga itu jatuh ke tanah. Pedang Qi, itu pedang Qi. 2 penjaga yang tersisa mengerem dengan tajam, melihat ketiga mayat itu dan langsung menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki pedang Qi? Bukankah dantiannya robek? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan seperti itu? Su Tianmu tidak memberi mereka waktu untuk terkejut saat dia mengayunkan pedangnya ke arah mereka sekali lagi. Kali ini kedua penjaga itu waspada dan buru-buru mengangkat pedang mereka untuk melawan, tetapi itu tidak mengubah hasilnya, pedang itu patah dan orang-orang itu patah. Saat mereka melihat kepala dan pedang kedua penjaga itu putus dan jatuh ke tanah pada saat yang sama, darah mengalir dari mereka. Su Xiangquan dan pria kekar itu sangat ketakutan sehingga bagian belakang leher mereka menjadi dingin. Sudah kubilang lepaskan dia. Setelah menghabisi para penjaga, Su Tianmu bergegas menuju pria kekar itu dan mengayunkan pedangnya. Apakah kamu tuli? Dengan satu tebasan pedangnya, dia langsung memotong salah satu telinga pria kekar itu. Bahkan orang tuaku pun tidak boleh kau sentuh. Satu tebasan pedang, memenggal lengannya. Xiao Qin jatuh ke tanah dengan pedang itu. Beraninya kamu merobek pakaian Xiao Qin, apakah Laozi memberimu izin untuk menyentuhnya? Tangan yang satunya dipotong lagi. Su Tianmu menginjak dada pria kekar itu, dan pria kekar itu langsung memuntahkan darah dan mati. Su Xiangquan memalingkan kepalanya untuk melihat Su Xiangquan, hanya ada niat menghabisi yang tak ada habisnya di matanya. Kamu. Su Xiangquan sudah sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, menunjuk ke arah Su Tianmu seolah-olah dia telah melihat hantu dan menggigil ke belakang, tersandung langsung jatuh ke tanah. Kamu mendapatkan kembali kultivasimu. Bukankah dantianmu digali oleh ayahku? Dia meraung ngeri. Su Tianmu adalah satu-satunya di penjara bawah tanah ini. Bagaimana dia bisa pulih? Mungkinkah dia benar-benar melihat hantu? Ini semua berkat ayah dan anakmu. Su Tianmu melangkah menuju Su Xiangquan. Pedang tajam yang meneteskan darah menyebabkan Su Xiangquan benar-benar diselimuti ketakutan. Su Xiangquan, ayah dan anakmu tidak tahu berterima kasih. Tanpaku kamu akan berada di sini hari ini. Tanpa aku menyelamatkanmu 2 tahun lalu, kamu bahkan tidak akan hidup sekarang. Kamu bahkan harus memotong jantungku dan memindahkan orang-orangku. Kamu pantas mati. Tidak, kamu tidak bisa menghabisiku. Melihat Su Tianmu berjalan di depannya, Su Xiangquan mengangkat tangannya dengan ketakutan dan meraung. Jika kamu berani menghabisiku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Ho, jangan khawatir, sebentar lagi ayahmu akan bertemu denganmu. Su Tianmu berbicara dengan senyum dingin dan meletakkan pedangnya di leher Su Xiangquan. Jangan habisi aku tahu di mana Huang Junru sekarang. Su Xiangquan berbicara dengan tergesa-gesa seolah-olah dia telah mengambil sedotan untuk menyelamatkan hidupnya. Junro, hati Su Tianmu langsung tersentuh dan dia buru-buru berteriak. Katakan padaku, di mana Junro sekarang? Maukah kamu melepaskanku jika kamu memberitahuku?
Katakan saja, kudengar Huang Junru dihargai oleh seorang tokoh besar di rumah bela diri dan telah dibawa kembali ke rumah bela diri untuk memulihkan diri. Su Xiangchuan gemetar ketakutan dan berbicara dengan sibuk, lalu menatap Su Tianmu dengan mata penuh harapan. Sudah kubilang, tolong, lepaskan aku. Kakakmu, ayahku dan kakakku melakukan semua ini bukan urusanku, kakakmu. Kamu selalu memperlakukanku seperti saudaramu sendiri. Aku mohon, ampuni saja nyawa kakakku. Su Xiangchuan merangkak dan menangis, bersujud kepada Su Tianmu dan memohon belas kasihan. Jangan panggil aku saudara, kamu hanya akan membuatku merasa sakit, dan aku tidak punya saudara sepertimu yang lebih buruk dari binatang buas. Tangan Su Tianmu memutar pedang tajam itu, Su Xiangchuan tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya, dan ketika dia mengangkat tangannya untuk menyentuhnya, ada segenggam darah. Kamu tidak menepati janjimu, menatap Su Tianmu dengan tidak percaya, dia berkata mengapa dia tidak melepaskannya. Apakah aku bilang aku akan melepaskanmu? Kamu juga berhak untuk tetap hidup. Su Tianmu menatapnya dengan cuek dan menendangnya ke tanah. Junrou, tunggu aku akan pergi ke rumah bela diri untuk mencarimu segera. Su Tianmu mengangkat kepalanya dan melihat melalui gerbang ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat Huang Junru yang berada jauh di Martial Mansion. Setelah beberapa saat, dia kembali ke akal sehatnya dan melihat ke arah Su Xiangchuan, yang sudah putus, dan membungkuk untuk meraba sekeliling tubuhnya dan menemukan beberapa botol batu giok. Xiao Qin mengambil botol giok, dia berbalik dan berjalan ke arah Xiao Qin, yang menatap Su Tianmu dengan ekspresi kusam, jelas masih belum pulih dari keterkejutan dari adegan barusan. Xiao Qin, minumlah botol cairan obat ini dulu, lukamu akan segera sembuh. Su Tianmu membuka botol batu giok dan menyerahkannya kepada Xiao Qin. Xiao Qin tersentak dan baru kemudian dia kembali ke akal sehatnya, membeku dan melirik Su Tianmu, mengambil botol giok dan meminumnya dalam satu tegukan, wajahnya langsung terlihat lebih baik. Tuan muda, bagaimana luka-luka Anda? Ragu-ragu untuk beberapa saat mau tidak mau bertanya. Dia baru sekarang menyadari pertanyaan ini, bagaimana Su Tianmu pulih dari dikurung di sini sendirian, dengan dantiannya yang robek semua. Kecuali jika ada keberadaan dewa. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, mengisyaratkan untuk tidak bertanya lebih banyak. Xiao Qin mengangguk dengan patuh, dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Tuan muda, kenapa kamu tidak kembali bersamaku? Penatua Agung telah menunggumu untuk waktu yang lama. Xiao Qin tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berbicara. Tetua Agung pasti akan sangat senang jika dia tahu bahwa Anda baik-baik saja. Su Tianmu merenung sejenak, cahaya tajam melintas di matanya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya, dan mata Xiao Qin langsung dipenuhi dengan kebingungan. Tuan muda, Tetua Agung pasti akan bisa melindungimu. Tidak, Su Tianmu masih menggelengkan kepalanya, Penatua Agung memang bisa melindunginya. Tapi kemudian hasil yang akan dia hadapi adalah pembalasan panik dari Su Mo Cheng. Dia tidak ingin menyeret siapapun yang peduli padanya ke dalamnya lagi. Kamu kembali dan beritahu Tetua Agung dulu, tapi diamlah, aku akan kembali pada hari pendaftaran rumah bela diri. Masih ada setengah bulan lagi sebelum penerimaan rumah bela diri, dan dia ingin menerobos ke alam istana takdir dalam waktu setengah bulan itu dan menghabisi Su Mo Cheng dengan tangan kosong. Xiao Qin ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya mengangguk dalam diam. Selama tuan muda itu baik-baik saja, maka tidak ada masalah. Su Tianmu berbalik dan mengambil pedang di tubuh Su Xiangchuan. Pedangnya adalah kualitas terbaik di sini, mencapai persenjataan fana kelas menengah, yang benar-benar cukup untuk saat ini. Dia kemudian mencari semua cairan obat pada yang lain, mereka semua akan membutuhkannya untuk kultivasi mereka setelahnya. Setelah ini selesai, mereka berdua berjalan keluar dari penjara bawah tanah bersama-sama. Melihat hutan tak berujung di depan mereka, Su Tianmu langsung mengidentifikasi lokasinya. Perimeter bagian dalam pegunungan binatang iblis. Su Mo Cheng, kalian benar-benar bersedia membayar uang darah. Tidak mudah untuk membangun penjara bawah tanah di pegunungan binatang iblis. Su Mo Cheng dan putranya benar-benar berusaha keras untuk menggali dantian dan hatinya. Tuan muda, aku akan pergi dulu, kamu harus berhati-hati. Di tengah-tengah mata Su Tianmu, Xiao Qin melambaikan tangannya dengan enggan dan pergi. Hah?
Cairan Yuan benar-benar meningkat. Setelah melihat bagian dalam urat pedang sebelum pergi, saya hanya melihat bahwa cairan Yuan secara mengejutkan meningkat setengahnya dibandingkan sebelumnya, dan sudah hampir setetes penuh cairan Yuan. Bahkan pedang kecil itu menjadi sedikit lebih kuat. Mungkinkah pertarungan itu akan bisa mengisi urat pedang lebih cepat daripada kultivasi, dan juga meningkatkan niat pedang? Su Tianmu terkejut, ternyata dia salah mengira bahwa berkelahi dan menghabisi adalah cara tercepat untuk berkultivasi. Pegunungan binatang iblis penuh dengan binatang iblis, dan ada banyak sekali tanaman obat yang bagus, itu hanyalah tempat yang dibuat khusus untukku. 1 hari kemudian, di ruang kerja keluarga Su Mo Cheng sudah gemetar dengan mata merah saat dia melihat mayat Su Xiangchuan yang digerogoti di lantai. Kenapa jadi seperti ini? Melihat Diaken yang telah membawa mayat Su Xiangchuan kembali, dia berteriak dengan liar dan kasar, dan Diaken itu sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut dan gemetar. Karena ini sudah hari kedua sejak Su Xiangchuan ditemukan, aura darah dari penjara bawah tanah telah menarik banyak binatang iblis dan mayatnya hampir selesai digerogoti. Nanti Su Xiangchuan takut tidak akan ada remah-remah yang tersisa. Saudaraku, Su Yilong bergegas ke ruang kerja seperti orang gila, melihat Su Xiangchuan yang cacat, matanya terbuka lebar. Siapa yang menghabisi saudaraku? Melihat putra tertua dari kepala keluarga ini, tuan muda tertua yang sekarang telah menggantikan Su Tianmu sebagai orang jenius pertama, tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Di mana Su Tianmu? Su Yilong tiba-tiba teringat Su Tianmu dan berteriak dengan keras pada Diaken itu. Tuan muda tertua, Su Tianmu, dia telah menghilang. Apa? Pergi. Su Yilong terdiam sejenak dan bertukar pandang dengan Su Mo Cheng, keduanya dengan wajah bermusuhan. Pasti kutu kupret tua itu, Penatua Agung, yang melakukannya. Dia sangat mencintai Su Tianmu sebelumnya, itu pasti dia. Su Tianmu telah disia-siakan seperti itu oleh mereka dan masih dikurung dengan kuat. Tidak mungkin dia melarikan diri sendiri dan menghabisi Su Xiangchuan, sudah pasti tetua agung yang melakukannya. Kutu kupret tua itu telah mencari Su Tianmu, aku tidak menyangka akan benar-benar membiarkan dia menemukannya. Aku akan menghabisi kutu kupret tua itu dan membalaskan dendam Xiangchuan. Su Yilong meraung marah dan langsung menghunus pedangnya dan bergegas keluar, tetapi langsung dihentikan oleh Su Mo Cheng. Yilong, tenanglah. Saat ini kami tidak memiliki bukti, Penatua Agung yang menyelamatkan Su Tianmu pasti sudah mengetahui tentang kami sama sekali tidak bisa bertindak sembarangan. Apakah Xiangchuan baru saja mati tanpa hasil? Su Yilong menatap Su Mo Cheng dengan mata merah, ini adalah saudaranya sendiri, bukan Su Tianmu si anjing. Tentu saja tidak, cahaya dingin melintas di mata Su Mo Cheng, rasa sakit karena kehilangan putranya, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Kamu belum bergabung dengan rumah bela diri, begitu kamu merobek wajahmu dengan kutu kupret tua itu akan sangat mempengaruhimu. Yang paling penting sekarang adalah cepat-cepat mengungkap Su Tianmu dan menghabisinya. Su Yilong terdiam dan mengangguk beberapa saat kemudian. Bagaimana jika kutu kupret tua itu memberitahu dunia tentang masalah ini? Su Yilong khawatir, begitu masalah ini terungkap, maka dia akan kehilangan reputasinya. Dia tidak akan berani. Su Mo Cheng mencibir dan berbalik untuk melihat keluar pintu, jika dia berani mengatakan apapun, itu akan merobek wajahnya dengan kita, demi keluarga, dia tidak akan berani berperang denganku. Dan kamu sekarang telah menjadi seorang jenius dari Istana Kehidupan Ganda, tidak peduli apa yang dilakukan benda tua itu tidak mungkin mempengaruhi masa depanmu. Su Yilong menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Jadi bagaimana jika semuanya terungkap? Betapa langkanya seorang jenius dari Istana Kehidupan Ganda, mungkin rumah bela diri akan membuat pengecualian dan merekrutnya. Bahkan jika rumah bela diri tidak menerimanya, masalah besarnya adalah dia masih bisa menjadi terkenal jika dia pindah ke tempat lain. Kutu kupret tua itu pasti tidak akan membawa Su Tianmu kembali, kemungkinan besar dia bersembunyi di pegunungan binatang iblis untuk menyembuhkan lukanya. Mata Su Mo Cheng bersinar dengan cahaya yang keras, sudut mulutnya memunculkan senyum sengit, bermain-main dengannya dalam kegelapan. Apakah itu akan berhasil? Kirim semua orang keluar, pastikan untuk menemukan Su Tianmu, temukan dia dan habisi dia. Yilong,
Hal terpenting bagimu sekarang adalah berkultivasi. Begitu kamu bergabung dengan rumah bela diri, habisi makhluk tua itu untuk membalaskan dendam si Yang Cuan. Bang! Di dalam pegunungan binatang iblis, Su Tianmu menyeka keringat saat dia melihat ke arah serigala angin hijau yang telah jatuh ke tanah di depannya. Dia tidak berhenti sejenak dalam 2 hari terakhir, dia telah bertarung seperti orang gila, kultivasinya telah menembus alam ke-9 gerakan spiritual, dia akan segera kembali ke alam istana takdir. 2 tetes cairan Yuan telah terkondensasi, bertarung benar-benar cara tercepat. Melihat secara internal pada 2 tetes cairan Yuan di urat nadi pedangnya, Su Tianmu tidak bisa menahan senyum. 2 tetes cairan Yuan, hasil dari upaya terbesar dalam 2 hari terakhir. Hanya ada 13 hari tersisa, kita masih perlu mempercepat. Membuka sebotol cairan obat dan meminumnya, Su Tianmu melihat ke inti pegunungan binatang iblis dengan tatapan tertentu. Setelah 2 hari ini, pada dasarnya dia telah menemukan cara untuk memadatkan cairan Yuan, yang tercepat masih bertarung, dan bertarung juga membantunya tidak hanya memadatkan cairan Yuan, tetapi juga membantunya mengendalikan niat pedangnya. Cara kedua adalah dengan berkultivasi, tetapi lingkungannya sangat menuntut, dan di tempat-tempat di mana tidak ada cukup Yuan Qi, berkultivasi selama setengah bulan bahkan mungkin tidak menghasilkan setetes pun cairan Yuan. Yang ketiga adalah memakan semua jenis harta karun surgawi, atau cairan atau pil obat yang lebih unggul, dan ada banyak harta karun surgawi di inti pegunungan binatang iblis. Pertarungan konstan ditambah dengan material dan harta surgawi pasti akan dapat dengan cepat meningkatkan kondensasi cairan Yuan dan menerobos ke alam istana takdir dengan kecepatan tercepat. Jauh di dalam pegunungan binatang iblis, kekuatan binatang iblis yang dapat bertahan hidup di inti setidaknya sebanding dengan alam istana takdir manusia, dan bahkan ada binatang iblis yang kuat yang sebanding dengan alam keturunan. Area inti adalah zona terlarang bagi yang lemah. 1 jam kemudian, Su Tianmu bersembunyi di balik batu besar dan mengintip seekor binatang iblis yang merayap dan tidur di depan sebuah gua di depannya. Binatang iblis itu mendengkur seperti guntur dalam tidurnya. Itu adalah binatang kecubung, ukurannya mirip dengan serigala, tetapi jauh lebih besar dari serigala, dengan sedikit bulu di tubuhnya, hanya lapisan batu kecubung yang seolah-olah berlapis. Saat matanya berpindah ke tanaman ungu di sebelah binatang kecubung, mata Su Tianmu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Memang benar di mana ada binatang ametis, pasti ada bunga api ungu. Jika saya memakan 1 bunga api ungu itu, saya pasti bisa mengumpulkan 3 tetes cairan Yuan dan tingkat kultivasi saya akan menembus puncak alam gerakan spiritual. Bunga api ungu adalah ramuan obat yang baik yang menggunakan api panas untuk memanggang meridian dan dantian, memperkuat ketangguhan meridian dan dantian sambil memiliki kekuatan yang sangat murni, yang tidak diragukan lagi merupakan godaan besar bagi Su Tianmu sekarang. Bunga peradangan ungu akan segera matang, itu harus diambil dari ametis bis untuk melakukannya. Su Tianmu memandang ametis bis dengan senyum pahit, semakin besar keuntungannya, semakin besar risikonya. Kekuatan ametis bis sebanding dengan alam istana takdir, perbedaan alam yang besar, dia benar-benar tidak yakin untuk menerimanya. Tidak bisa menunggu, mengertakkan gigi, jika dia membiarkan binatang ametis menelan bunga api ungu, itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Menyembunyikan nafasnya, dia diam-diam mendekati bunga api ungu. Ho, ho, suara mendengkur bergemuruh di telinganya terus-menerus. Su Tianmu memandang binatang kecubung yang berada di dekatnya. Keringat dingin sudah merembes keluar di kepalanya, detak jantungnya meningkat dengan cepat. Pada saat ini dia bisa merasakan jantungnya akan berdetak kencang. Dia menelan ludah dengan keras dan dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk memetik bunga api ungu. Su Tianmu merasa lega karena ametis bis belum bangun, dan membiarkan butiran keringat melintasi sudut matanya saat dia dengan hati-hati berbalik dan pergi, tidak menghela nafas lega sampai dia bersembunyi di balik batu besar. Mari kita cari tempat yang lebih aman untuk memurnikan bunga api ungu terlebih dahulu. Melihat bunga peradangan valet di tangannya, wajah Su Tianmu tersenyum, tidak ada bahaya, dia akhirnya mendapatkannya. Bunga api valet, Kakak Qi, itu adalah bunga api ungu. Su Tianmu baru saja berdiri ketika dia melihat 4 orang bergegas keluar dari depan, mata mereka bersinar saat mereka menatap bunga api ungu di tangannya.
Sialan, melihat wanita yang berteriak kegirangan, wajah Su Tianmu tenggelam. Jika Amethyst Beast mengetahuinya, itu akan menjadi akhir. Itu benar-benar bunga api ungu. Su Tianmu. Keempat orang itu bergegas dengan penuh semangat, dan tiba-tiba langkah kaki mereka berhenti dan mereka menatap Su Tianmu dengan takjub. Dia sebenarnya belum mati. Dia pencuri bejat. Wanita itu membeku, lalu menatap Su Tianmu dengan mata penuh jijik, melingkarkan lengannya di sekitar pakaiannya dan mundur beberapa langkah, seolah-olah merupakan penghujatan jika Su Tianmu menatapnya. Ketiga pria itu terkejut sejenak, lalu mereka mulai melakukan kontak mata. Bunga api ungu adalah bahan obat yang sangat langka, bahkan jika mereka tidak menggunakannya untuk diri mereka sendiri, mereka akan kaya jika menjualnya. Tapi Su Tianmu adalah orang jenius pertama di kota ini sebelumnya. Bahkan jika dia tidak mati, dia tetap saja sia-sia. Apa yang kamu takutkan? Seorang pemuda di kepala kelompok mencibir dengan jijik. Bagaimana mungkin mereka tidak menginginkan benda yang diberikan kepada mereka secara cuma-cuma ini? Seseorang dari keluarga Zhang, orang yang menjadi kepala Su Tianmu tahu, itu adalah seorang jenius dari keluarga Zhang, bernama Zhang Qi. Dengan wajah sombong, Zhang Qi mengulurkan tangannya ke Su Tianmu, serahkan bunga api ungu, atau kalau tidak, matilah. Setelah dia mengatakan itu, ekspresi pemusnah muncul di wajahnya, kutu kupret, dia bisa menghabisinya kapanpun dia mau. Mata Su Tianmu bersinar dengan cahaya dingin, dia langsung menghunus pedangnya. Setelah Zhang Qi dan yang lainnya membuat keributan, binatang ametis akan segera bangun, karena dia sangat ingin mati. Ayo beri tumpangan. Beraninya kamu melakukannya. Zhang Qi dan yang lainnya tertawa, bahkan sampah pun berani bergerak melawan mereka. Pertahankan nyawa seekor anjing dan masih tidak tahu bagaimana menghargainya, maka aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Mereka berempat bergerak bersama, meskipun salah satu dari mereka bisa saja menghabisi Su Tianmu, tetapi bukankah lebih menyakitkan untuk melecehkan dan menghabisi? Melihat mereka bergerak bersama, Su Tianmu tersenyum dingin, benar-benar sangat mengaguminya. Sebuah pedang menebas, wajah keempat orang itu langsung berubah. Mereka tidak menyangka Su Tianmu begitu kuat bahkan setelah dia dibatalkan, dan ketika mereka lengah, mereka akan dikirim terbang tepat di depan Amethyst Beast. Sampah itu, bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Bukankah dia terbuang? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Zhang Qi dan mereka berempat memanjat hanya untuk merasakan sakit di lengan mereka dan menatap Su Tianmu dengan ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Kekuatan semacam ini seharusnya tidak muncul pada berandal. Habisi dia. Bahkan jika Su Tianmu lebih kuat, dia harus merebut bunga api ungu. Tapi sebelum dia bisa bergerak, raungan keras terdengar di belakangnya, sementara bau amis yang kuat mengalir masuk. Binatang ametis telah terbangun. Ketika Su Tianmu melihat bahwa Amethyst Beast telah terbangun dan memasuki keadaan marah, dia sedikit ragu-ragu dan berbalik untuk berlari. Tidak perlu baginya untuk melakukan apapun sekarang, Amethyst Beast saja sudah cukup untuk menghabisi Zhang Qi dan mereka berempat. Mengaum. Ketika Amethyst Beast melihat bahwa bunga api ungu yang ditunggunya telah hilang, dia sangat marah dan menatap Zhang Qi dengan cahaya yang ganas di matanya. Jika Anda berani mencuri bunga anggrek ungu, Anda akan mati dengan cara yang mengerikan. Bersambung.